15 juta, 10 juta, 5 juta. Ini kan niat bisnis. Mestinya kan mereka itu ikhlas berjuang di jalan Allah, itu ada pahala. Waduh, dia langsung bayar. Tapi keluar itu semuanya keluar. Di saat waktunya mengeluh tidak mengeluh. Di saat waktu mengeluh lewat dia mengeluh. Setiap saat itu terjadi. Seperti bertamu masuk di dalam rumah disuguhi teh, monggo ora rumangsa disuguhi. Kemudian waktu bertamu selesai dia keluar dari rumah, lah kok ngelah. Nah tadi ngapain di dalamnya? Disuguhi minuman tadi tidak diminum itu kenapa? Dan ternyata memang tidak mudah membuat seseorang itu mudah berdoa. Maka sebenarnya berdoa itu mudah manakala kita memahami bahwa doa adalah tanda cinta seseorang kepada Allah. Sesering apapun seseorang mengatakan aku cinta kepada Allah, faktanya dia adalah orang yang jarang berdoa, maka dia adalah lamis, ngapusi. Gak mungkin orang yang cinta kepada Allah kok jarang berdoa, gak mungkin. Orang yang sering berdoa lah yang cinta kepada Allah. Sedikit-sedikit berdoa, bukan doanya sedikit. Itu akan tumbuh nanti cintanya, senang gitu. Apalagi 1, 2 doanya terkabul. Makasih ya Allah, besok aku minta lagi yang banyaknya. Terus. Dan hal itu bisa kita pahami dari rumah kita sendiri, kita belajar dari bapak, ibu, anak. Kenapa anak cintanya kepada ibu lebih besar rata-rata dibandingkan kepada bapak? Karena rata-rata anak itu selalu mintanya pada ibu. Bu, maaf, bu, bu, pipis, bu, jajan, bu, kata, bu, banyak semuanya. Ya kadang-kadang ke bapak 1, 2, Pak, pipis, ibu. Siji dibagi open mana? Kasih yang jelas-jelas wilayah bapak dan wewenang. Pak, sangu, pokoknya urusan manajemen rumah gawe ibumu. Bahwa kemudian anak cintanya kepada ibu lebih daripada ke bapak, wajar kan? Karena sering dikit-dikit bu. Tapi kalau sudah besar kemudian bergeser beberapa kepada bapak, karena kalau sudah besar urusannya bukan makan, bukan minum lagi, duit. Nah, bapak merasa dapat angin segar, nek duit saya ini pak, kusik, pak, pijeti, pak, cuci mobil, pak, nyapu, pak. Sekarang dia dapat cara. Itu yang menjadikan cinta. Bahkan ibu itu kadang merasa ada sesuatu yang hilang, dikangeni. Kalau anaknya lama tidak meminta. Saya heran para ibu-ibu, para istri yang jadi mantu tinggal satu rumah dengan Morosepat. Kok tiba-tiba ibu Morosepat itu rodok kaku dengan kita, bahkan jengkel, bahkan sinis, bahkan terkesan memusuhi. Sebenarnya tidak ingin memusuhi. Yang terjadi sebenarnya adalah persaingan
itu biasanya Bu kopi, sekarang D kopi, bejenda, ya seperti bojo, tenono. Bu, lawe apa tuh Bu? Lawe tempe buat digoreng kita loh. Ibu senang itu diminta. Lah kok tiba-tiba berubah suaranya? Yang masalah apa? Yang meneng, yang ibunya tergeser. Ya, rasa sebenarnya di situ. Kalau istri tidak memahami dan mau berbagi dalam urusan ini, Mas Bu, jangan aku terus, kadang dengan aku, kadang baru ibu aja loh, mungkin akan sedikit terurai. Tiba-tiba kok itu biasanya spontan begitu sudah mobil tuh nikah, semua yang biasanya ke ibu tiba-tiba menjadi kepada istri. Maka doa adalah tanda seseorang cinta kepada Allah. Persering, perbanyak, perdetak, dan kalau tidak dilatih, tidak akan banyak yang diminta seseorang. Awal-awal kita berusaha melatih meminta kepada Allah itu seringnya yang muncul sepertinya di kepala itu banyak, tapi begitu tangan diangkat, ya Allah, ujung-ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ngono tak. Lah yang kamu minta itu, nggak usah aku jaga, apa yang saku, nggak bisa kamu minta itu. Istri saya, anak saya, rumah saya, rezeki saya, pekerjaan saya, bapak ibu saya, mertua saya, masuk karyawan saya, teman-teman saya, guru-guru saya, nggak bisa kayak, nggak bisa. Tapi sebenarnya bisa dilatih ketika panjenengan itu diundang walimatus safar, mereka yang akan berangkat umroh dan berangkat haji. Diumumkan Bapak Ibu sinten ingkang badhe nitih bahwa beliau berdua ini akan tindak haji, tindak umroh di tempat yang 1000 kali lipat doa lebih mustajab, di tempat yang 100.000 kali lipat lebih mustajab. Monggo dipun tulis hajat-hajat dipun, dikasih kertas, dikasih pulpen, mulai iso. Begitu dikumpulkan itu 130 permintaan, 100 permintaan, 50 permintaan, bisa ternyata. Berarti memang latihannya pakai tulisan, ya. Bisa detail itu. Ingat, kalau kita semakin jarang meminta, berarti semakin berkurang cintanya. Orang yang tidak minta kepada Allah kemudian dikabulkan, yang terjadi adalah dia tidak merasa peran Allah di dalam kehidupannya. Siapapun yang tidak merasakan, melihat peran Allah di setiap nikmat yang didapat, pasti tidak akan bisa mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Allah. Kalau tidak terkabul karena jarangnya berdoa, cepat sekali komplainnya. Maka latihlah dengan sering berdoa. Rasa yang kedua yang kita semai di ibadah doa sebelum pada ibadah yang lain adalah harap, ar-roja. Apa yang kita harapkan dengan sholat kita? Apa yang kita harapkan dengan tilawah kita? Apa yang kita harapkan dengan sedekah kita? Apa yang kita harapkan dengan zikir kita? Awalnya sulit sekali muncul, tapi mari kita latih bahwa berharap itu melalui doa. Latih, disemai di situ. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya kendaraan. Tidak usah yang bagus-bagus, Mega Pro model terbaru. Setelah
menaruh harapan? Menaruh. Apanya terkabulnya? Ngarep-ngarep adalah ibadah. Kalau ngarep-ngarep kepada selain Allah masalah. Negapu terbaru itu kalau kita tidak menaruh harapan kepada Allah, ngarep-ngarep kepada siapa kita ngarep-ngarep? Istri ngarep-ngarep kepada suami, suami ngarep-ngarep kepada orang tua. Kalau enggak orang tua ya orang tua, kalau enggak ya muka-muka ada sing sedekah negapu. Ya sapa ngampian kaya ngono. Capek. Menaruh harapan itu ternyata adalah ibadah. Dan itulah yang Allah inginkan kepada kita. Dengan seluruh ibadah itu seseorang punya ketergantungan yang amat sangat kepada Allah. Sebagaimana Allah somat yang diinginkan Allah. Allah tempat bergantung. Nah kalau seseorang itu sedikit mintanya, sedikit doanya, berarti sedikit harapannya, sedikit ngarep-ngarepnya. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang janji Allah? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisaban. Apa yang banyak dengan pahami dari ihtisaban yang seringnya diterjemahkan dan berharap, berpengharapan akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Ihtisaban itu adalah ngarep-ngarep. Ia berharap betul dengan puasanya itu dosanya diampuni. Maka diperbanyak hal-hal yang menjadikan puasa itu sempurna. Maka ekonomi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seseorang itu tidak menaruh seluruh permintaannya dalam sebuah doa yang diantarkan kepada Allah, maka akan tumpah harapan-harapan itu kepada tempat-tempat yang tidak selayaknya digantungkan harapan itu kepadanya. Lalu tanah 7 kali 10 aja kok ngarep-ngarep warisan. Aneh ya? Padahal dia punya Allah. Kalau dia tidak sering berdoa, maka dia tidak akan merasakan kemahakuasaan Allah, kemahakayaan Allah, kemahakasihan Allah. Dia sudah sering dengar dan pahami akan arti Allahu Akbar. Allah Maha Besar itu dia Pak. Tapi kemudian dia sendiri yang kemudian mengecilkan makna ini. Ketika tangannya diangkat, ya Allah, hamba ingin punya sebuah rumah ya Allah. Di 45, kamarnya 4. Tapi mikir, apa enak di 45 kamarnya 4? Just pokoknya ya Allah. Kalau setelah tangan kita diturunkan, kemudian kita yang mengecilkan, apa itu tidak meremehkan Allah dan menjatuhkan harapan kita di hadapan Allah? Kayaknya nggak mungkin ya Allah. Menyebabkan